Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Masih pada semangat atau semangatnya kurang nih? Semoga kita semua tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini hingga akhir ya. Jadi kuat-kuat kalian semua. Oke, jadi kita bakal belajar volume, kubus, dan balok. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa agar ilmu-ilmu yang nanti tersampaikan akan masuk ke dalam pengetahuan kita semua. Untuk doa, Ibu serahkan ke ketua kelas. Siap, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Dari di sini teman-teman kalian hari ini ada yang berhalangan hadir atau hadir semua? Hadir semua Ibu, tapi kayaknya masih ada yang di jalan Ibu. Oke, semoga yang nanti baru datang tidak mengganggu pembelajaran kita hari ini ya. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar volume, kubus, dan balok. Di mana materi ini itu merupakan materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu luas permukaan, kubus, dan balok. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada kalian diharapkan dapat memahami konsep volume, kubus, dan balok dengan melihat bagian-bagian penyusunnya yang berupa kubus satuan. Lalu kalian diharapkan dapat menghitung volume, kubus, dan balok menggunakan rumus yang sesuai. Lalu kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait volume, kubus, dan balok. Selanjutnya, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apakah ada benda-benda yang berbentuk kubus atau balok? Ada? Ada. Apa? Oke. Oke, benar. Oke, dong aku. Pensil. HP. Laptop. Meja ya. Oke, jadi kita itu tidak pernah terpisahkan oleh bangun ruang ini ya. Bahkan ruang kelas ini pun berbentuk balok. Jadi kita itu selalu hidup berdampingan dengan yang namanya bangun ruang, kubus, dan balok. Coba perhatikan gambar yang ada di depan, kelihatan? Terlihat Ada yang tahu benda apa yang ada di hadapan si anak? bak mandi. Bak mandi, Bu. Ada yang belum pernah lihat bak mandi di sini? Yang belum pernah lihat bak mandi, ini yang namanya bak mandi ya. Yang isinya air. Hubungannya apa sama materi kita hari ini? Jadi hubungan bak mandi ini sama materi kita hari ini adalah nanti kita akan menghitung kira-kira berapa daya tampung dari bak mandi ini. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada bak mandi, lalu kalian isi dengan air, nanti kita bisa menghitung berapa banyak air yang ada di dalam bak mandi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi dari volume dulu. Jadi volume ini beda dengan volume yang ada di musik ya. Ini volume yang ada di matematika. Jadi volume ini adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati pada suatu objek. Jadi ini ada bak mandi lagi. Nanti kalau misalkan kita isi dengan air yang ada di dalam bak mandi tersebut mau setengah, mau penuh pun itu yang kita namakan dengan volume. Selanjutnya ada kubus satuan. Jadi di sini ada kubus dengan ukuran 1 kali 1 kali 1. Jadi ini panjang rusuknya ini sama 1 kali 1 kali 1. Jadi kalau misalkan kita tambahkan kubus lagi, ini dinamakan dengan 2 kubus satuan. Kita tambahkan lagi kubus, ini dinamakan 3 kubus satuan karena ada 3 kubus yang ini satuan. Oke.
Dari kubus satuan ini ada yang belum dipahami? Pahami. Oke, alhamdulillah. Lanjutnya kita masuk ke volume yang pertama, ada volume kubus. Di sini ada kubus berukuran 3 kali 3 kali 3. Panjang rusuknya ini 3 kali 3 kali 3. Coba kalian hitung berapa banyak kubus satuan yang memenuhi kubus 3 kali 3 kali 3 ini. Mari hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Ada berapa banyak kubus satuan yang memenuhi kubus ini? 27. Oke, 27. Jadi volume dari kubus 3 kali 3 kali 3 itu adalah sebanyak 27 kubus satuan. Jadi volume kubus ini bisa didefinisikan sebagai ukuran banyaknya kubus satuan yang dapat mengisi ruang di dalam kubus secara penuh tanpa tersisa. Atau bisa kita tulis juga total jumlah kubus satuannya gunakan panjang rusuk yang ada di kubus ini. Jadi ke samping ini ada 3 kubus satuan, ke belakang ada 3 kubus satuan, lalu yang ke atas ada 3 kubus satuan. Ini yang dinamakan rusuk. Ini kita kalikan jadi 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Ini sama dengan volume kubus, yaitu 27 kubus satuan. Sehingga didapatkan volume kubusnya itu sama dengan rusuk dikali rusuk kali rusuk sama dengan rusuk pangkat 3. Sehingga ini adalah volume dari kubus, yaitu P sama dengan R kali R kali R atau P sama dengan R pangkat 3. Untuk volume kubus ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada Ibu. Baik. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada gambar kubus, tapi kubusnya kopong ya, nggak terisi penuh. Di sini ditanyakan berapakah jumlah kubus satuan yang harus ditambahkan agar menjadi kubus yang utuh. Langkah pertama yang perlu kita hitung, yang pertama itu adalah volume kubus secara utuh. Karena tadi volumenya itu R kali R kali R, jadi kita masukkan panjang rusuknya di sini ada 4 kubus satuan. Jadi 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Selanjutnya kita menghitung banyaknya kubus satuan per lapis. Jadi lapisan pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk lapisan paling atas ada 6 kubus satuan. Untuk lapisan keduanya ada 8 kubus satuan. Lapisan ketiga ini ada 15 kubus satuan. Lalu lapisan paling bawahnya ada 16 kubus satuan. Lalu ini kita jumlahkan, didapatkan 45 kubus satuan. Selanjutnya kita mencari banyaknya jumlah kubus satuan yang dibutuhkan, yaitu dengan mengurangkan volume kubus utuh dikurang dengan banyaknya kubus satuan yang diketahui. 64 dikurang 45 sama dengan, jadi banyaknya jumlah kubus satuan yang harus ditambahkan adalah 19 kubus satuan. Oke, untuk contoh soal mudah dipahami? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita ke perbedaan kubus dan balok. Di sini apa yang paling terlihat dari perbedaan kubus dan balok? Ada yang tahu? Panjangnya. Jadi benar ya yang dibilang sama teman kalian bahwa panjang sisi atau panjang rusuknya itu untuk kubus itu panjang sisi-sisi dan rusuknya itu sama. Sedangkan untuk balok itu panjang sisi-sisi atau rusuknya tidak sama. Nah, jadi kita masuk ke volume bangun ruang kedua, yaitu balok. Sama dengan volume kubus, di sini kita punya balok berukuran 4 kali 3 kali 2. Jadi berapa banyak kubus satuan yang dapat memenuhi balok berukuran 4 kali 3 kali 2? Mari kita hitung lagi sama-sama. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
20, 21, 22, 23, 24. Jadi ada berapa banyak kubus satuan? 24. Nah, coba kita cek apakah benar ada 24. Oke, jadi banyaknya kubus satuan yang memenuhi balok 3 kali 4 kali 2 ini adalah 24 kubus satuan. Atau bisa kita tulis juga dengan menjumlahkan panjang kali lebar, dengan mengalikan panjang kali lebar dan kali tingginya. Ini berbeda dengan balok karena balok itu berbeda dengan kubus karena kubus itu panjang rusuknya sama, jadi bisa kita kalikan rusuk kali rusuk kali rusuk. Sedangkan untuk balok ini berbeda dengan kubus, di mana panjangnya ini berbeda dengan lebar dan tingginya. Untuk panjangnya ini ke samping 3 kubus satuan, untuk lebarnya itu ke belakang itu 4 kubus satuan dan tingginya 2 kubus satuan. Lalu ini kita kalikan dihasilkan 24 kubus satuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume baloknya itu panjang kali lebar kali tinggi. Atau volumenya itu P kali L kali T. Oke. Untuk volume balok apakah mudah dipahami? Ada yang ingin bertanya dulu sebelum masuk ke contoh soal? Oke. Kita masuk ke contoh soal. Coba perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar, ada balok A dan kubus B. Balok A berisi air penuh. 1/4 bagian dari volume air tersebut dituang ke dalam kubus B. Tinggi air dalam kubus B adalah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Apa aja yang diketahui dari soal? Balok A isinya panjang. Balok A itu penuh. Panjang balok A 96. 96 cm. Lanjutnya? Lebar balok A 36 cm. Lanjutnya? Tinggi balok A 48 cm. Apa lagi yang diketahui dari soal? Rusuk kubus. Yang ditanyakan Tinggi air bagus. Oke, kira-kira di sini kalian ada yang tahu nggak? Pertama-tama itu kita perlu mencari apa dulu? Volume balok. Oke, volume balok. Rumusnya tadi apa? Jadi 96 dikali 36 dikali 48 sama dengan, coba dihitung. Wow, banyak. Berapa nih? 100. Selanjutnya, apa lagi yang perlu kita cari? Seperempat bagian dari volume air. 1/4 volume balok. Dikali 1/4 sama dengan berapa? 41,472 cm kubik. Dari sini. Lalu kira-kira apa lagi yang perlu kita cari?
kubus. Volume kubus, kenapa kita perlu mencari volume kubus? Karena nanti Volume kubus itu volume kubusnya nanti dikurangin sama seperempatnya itu. dari soal kita ketahui bahwa seperempat bagian dari volume air tersebut dituang ke kubus B. Tapi kita belum tentu tahu apakah air, seperempat air atau seperempat volume balok itu memenuhi satu kesatuan dari kubus. Jadi bisa kita tulis seperempat volume balok itu sama dengan volume air kubus, atau seperempat volume balok sama dengan R kali tinggi kubus, tinggi air. Kenapa tinggi air? Karena kita belum mengetahui apakah tinggi air ini sama dengan tinggi kubus. Tapi dapat kita pastikan bahwa alasnya itu sama dengan alas dari volume air ini. Jadi bisa kita masukkan seperempat volume baloknya itu yaitu menjadi 4, 1 kali 4, 72. Tusuknya itu 48 dikali 48 dikali tinggi air. 48 kali 48 2304. 2304 dikali tinggi air. Tinggi airnya itu 41472 dibagi 2304 itu sama dengan 18 cm. Jadi tinggi air di dalam kubus ini adalah setinggi 18 cm. Kesimpulannya, apakah tinggi airnya ini sama dengan tinggi kubus? Tidak. Jadi kesimpulannya, meskipun kita menuangkan seperempat dari volume balok ke dalam kubus, itu belum tentu memenuhi dari volume kubus. Coba kita cek jawabannya apakah benar atau tidak. Benar ya, jadi jawabannya adalah 18 cm. Oke. Sejujurnya untuk materi hari ini kita sampai di sini, cuman pembelajaran hari ini belum sampai di sini ya, karena kita akan masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal ini dikerjakan secara berkelompok berjumlah 4 atau 5 orang. Di sini Ibu menggunakan kelas poin. Aku 5. 4 sampai 5. Ini berapa kalian? Apa kan 3? Gambar. Kenapa beneran sampai Kamu nggak boleh gitu. Untuk joinnya itu berkelompok ya. Oh, berkelompok. Jadi satu kelompok join sama yang US aja. Soalnya lupa di sini. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Bentar ya. Aniesnya 2. Oh, harus yang Iya, Ibu. Namanya Ibu.
Oke, udah bisa ya, Ibu. Yang join semuanya ibu. Salah satu. Yang join satu device aja ya, kelompok. Siapa? Ya, yang basket dia yang join. Kita di Anissa kamu ada kelompok Devi kelompok. Devi dua. Ya semua? Ada yang berhalangan join? Enggak ada tuh harus belajar. Oke, udah semua ya. Ini gue akan menjelaskan petunjuk pekerjaan dari latihan soal ini. Yang pertama, soal dikerjakan secara berkelompok. Soal akan ditampilkan oleh guru apabila semua kelompok sudah bergabung ke dalam kelas poin. Udah bergabung semua? Udah Bu. Ya, atau belum? Mau di kelompok ini nih. Nanti setelah semua kelompok menjawab soal, kelompok yang pertama kali menjawab akan ditunjuk untuk menjelaskan penyelesaian dari soal yang telah diberikan. Kelompok yang menjawab tercepat dan benar akan diberi bintang, dan kelompok yang mendapatkan bintang terbanyak akan diberikan hadiah. Oke, udah siap semua? Sudah Ibu. Oke. Kelompok yang belakang udah join. Kelompok. Udah siap semua ya? Satu, dua, tiga. Apa sih? Oh, dikerjain di sini. Dikerjakan di LKPD ya untuk penyelesaiannya. Sorry nggak kelihatan Karena tadi HP soalnya. Enggak, kenapa? Enggak tahu kok. Enggak bisa ini dulu. Buat kelompok yang sudah menjawab nanti langsung scan dan diupload ke pas poinnya ya. 17, 10, 11. Oke, udah ada satu kelompok yang udah menjawab. Yang lain, ayo bisa. Terus siapa yang jawab? Aman? Aman ibu, kan ada Inaya. Oke, udah ada 2 kelompok, sisa 2 kelompok lagi. Oke, udah semua? Oke, udah semua kelompok ya. Oke, mari kita cek. Kelompok pertama ada kelompok Jigak ya. Oke, GAG. Jawabannya 18 snack. 18 ya snack. Bisa dijelaskan gimana cara mendapatkan 18 ini? Pertama volume yang bungkusnya bungkus kardus memogi mencari, terus di keduanya volume Snacknya terus abis itu dibagi volume kardus, dibagi volume snack. Ya. Jadi 18 sama sekian. Tapi karena
kan maksimal, berarti harus bulat kan hasilnya. Jadi kita ada 18 doang. Dari kelompok lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama semua? Oke, jadi benar ya yang dijawab oleh kelompok G. Satu bintang untuk kelompok G. Oke, udah ada 2 kelompok. Oke, Ibu tutup ya jawabannya. Kelompok pertama yang dijawab adalah kelompok Cihuy. Ya, udah jelas. Udah aku capek. Udah benar deh. Kelompok Cihuy mana? Oh, depan sini. Kenapa bisa jawab deh? Kan tadi awalnya 6, kita nyari volume awalnya dulu, yaitu 8,6 didapetin 2,6. Itu besoknya dibandingkan 2 kali, berarti namanya kita kaliin 2, jadinya 12. Volume yang besok 12 itu 1728, habis itu volume yang besok baru dibagi sama yang lama bentuknya 8. Oke, benar yang dikatakan oleh kelompok Cihuy. Dari sini ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Aman? Sama semua? Paham semua dengan penjelasan kelompok Cihuy? Oke. Cihuy! Cihuy banget. Udah Mungkin aja tuh intra. Karena waktunya udah habis, jadi untuk soal nomor 3 dan soal nomor bonus, ini Ibu jadikan tugas buat kalian di rumah aja. Jadi di sini kelompok G dan kelompok Cihuy yang berhasil menjawab total 2 soal yang ditampilkan. Untuk hadiahnya nanti setelah kelas ya. Yeay, makasih Ibu. Makasih Ibu. Kita iyalah. Siapa lagi? Ayu. Yes. Nah, kamu mau balik lagi? Oke kelas, selesailah pembelajaran kita hari ini. Gimana? Materinya mudah atau sulit? Atau sedang? Mudah? Mudah ya? Mudah. Semoga nggak mudah-mudahan ya. Oke. Sebenarnya Ibu tadi nggak mau ngasih tugas, cuman karena tadi soal nomor 3 dan soal bonusnya belum dibahas. Jadi itu buat tugas kalian. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya bakal kita bahas sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yaitu luas permukaan limas dan prisma. Baik Ibu. Jadi kalian juga bisa coba-coba mencari-cari materi atau baca-baca terlebih dahulu terkait materi kita di pertemuan selanjutnya, yaitu limas dan prisma. Semoga biar kalian itu bisa lebih mendalami lagi di pertemuan berikutnya. Karena tadi telah dibuka oleh doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa biar materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa boleh dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sampai di sini kelas kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Waalaikumsalam.